잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Hai guys. Jadi di sini kita mau ngadain podcast tentang Marriage is Scary. Nah, akhir-akhir ini kan rame banget ya guys rame banget di media sosial tentang Marriage is Scary itu. Apalagi beberapa influencer itu juga mereka menceritakan tentang masalah keluarganya dan juga sampai kekerasan rumah tangga yang mereka alami itu mereka up di sosial media. Nah, itu kan membuat para generasi sekarang itu jadi takut menikah ya guys. Nah, kira-kira menurut teman-teman tuh marriage is scary atau pernikahan itu menakutkan tuh kayak gimana sih? Mau siapa dulu? Dulu yang jawab. Mungkin dari cewek dulu gimana? Iya, Oke, silakan. boleh dari Nicun atau enggak Alif? Oke, kalau menurutku ya, marriage is scary itu kan sebuah fenomena. Ya itu tadi kayak yang Mbak Cici bilang. Gen Z sekarang itu takut menikah karena itu tadi hal pertama yang mereka lihat adalah berita-berita di media sosial iya. tentang kekerasan rumah tangga, tentang permasalahan rumah tangga, tentang ya itu tentang masalah-masalah artis atau Iya. influencer yang mereka Iya. up di media sosial. Nah itu ngebuat Gen Z itu gak ngerasa oh ternyata menikah itu semenakutkan itu ya. Belum lagi mungkin ada beberapa Gen Z juga yang mereka itu takut menikah nggak karena hal itu aja gitu, karena mungkin pengalaman dari orang-orang sekitar yang dia lihat, temanku itu menikah kok jadi malah gini ya, Iya, ya, setelah menikah kok malah nggak bahagia ya, kok malah gini ya. Itu sih kalau menurutku ya. Kalau menurut Ya Mbak mungkin Nicun? kalau menurut Nicun gimana? Kalau menurutku itu marriage scary itu tergantung sama orangnya juga guys. Iya setuju. Iya sih. Kayak misalnya dia sebelum menikah itu mikir kayak nanti aku setelah nikah itu bisa bekerja lagi nggak ya, bisa bahagia nggak ya gitu. Jadi itu tergantung orangnya juga sih. Tergantung ekspektasinya Nah, juga gimana iya, pernikahan itu. Dan tergantung sama partnernya juga sih, mengizinkan dia untuk melakukan yang dia suka atau enggak gitu. Karena kan itu tadi ya takutnya kalau setelah menikah kita nggak bisa ngelakuin hal-hal yang kita suka sebelumnya. Iya, karena kita udah kayak punya prioritas lain gitu loh. Jadinya Iya, kadang kalaupun suami kita mengizinkan, kita itu tetap ada prioritas lain gitu. Iya. Kayak misalnya anak-anaknya iya. Ya pantas sih jadi kayak takutnya menghambat hobi-hobi kita yang Iya. sebelum menikah kita punya hobi yang ini banget, tapi setelah menikah kita harus meninggalkan hobi itu. Iya. sebenarnya nggak meninggalkan sih, Iya, tapi lebih kayak lebih kayak ada bebannya sendiri gitu karena loh. udah punya tanggung jawab lain di dalam keluarga. Jadi ya balik lagi tergantung ke individu masing-masing itu juga Iya. sih. Kalau dia mikirnya kok bisa kok ya pasti Iya bisa-bisa sih, aja. bener-bener. Tapi kalau menurutku sih mungkin kayak kurangnya apa ya, kayak kurangnya bekal buat kita iya. buat menikah. Kayak kita masih awam gitu loh. Gimana Iya. sih kalau menikah itu kita harus ngapain sebagai seorang suami, kita harus ngapain sebagai seorang istri. Nah kan mungkin kayak perempuan itu takutnya kayak apa, suami yang patriarki gitu kan, yang nggak adil. Jadi suaminya Nah. cuma kerja doang, Terus istrinya semua yang Kalau menurutku itu ya itu kurangnya ilmu Tentang pernikahan. itu tentang sih. pernikahan, dan mungkin ya kayak kurangnya apa, bekal agama. Kayak pasti di agama pasti ada kan, Iya, iya, tentang iya. pernikahan yang baik itu kayak gimana. Iya. aku mau nambahin dong teman-teman. Nah kan tadi mungkin dari agama ya, agama bekalnya kurang gitu. Nah itu juga bisa jadi karena di dalam keluarga itu sendiri nggak sih. Jadi misal satu orang anak ini ternyata orang tuanya tidak rukun. Yeah. Jadi kayak ada kekerasan juga dalam rumah tangga, atau enggak mungkin nggak kekerasan tapi cara orang tuanya mendidik anaknya itu juga kurang sesuai gitu ya, atau enggak malah anak-anak yang broken home gitu ya. Itu kan juga mungkin mereka jadi trauma karena melihat pernikahan orang tuanya itu nggak berhasil gitu. Jadi anaknya tumbuh besar tapi takut akan nanti hubungan yang nikahnya serius untuk gimana. ke jenjang pernikahan. Ini sangat berefek sekali. Ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kayak gitu tuh, ntar solusi untuk para
Gen Z Iya. yang mau menikah itu kira-kira gimana sih? Ya itu tadi kalau menurutku tentang apa kurangnya ilmu, kurangnya bekal buat menikah ya. Mungkin solusinya ya kayak dari kita sendiri ya, kita harus kayak ya punya hasrat gitu loh buat kita sendiri belajar tentang pernikahan. Mungkin kalau kayak yang kasus dari orang tuanya kayak trauma kan gitu kan, kan kita pasti kayak ingin berkeluarga tapi nggak kayak yang kita rasain dulu ya Iya, kan. betul. Kayak ingin jadi ayah atau ibu yang baik untuk Iya. anak kita. Nah mungkin ya kayak seminar atau pelatihan parenting kayak gitu. Apalagi itu kan masuk ke dalam ranah pendidikan kita ya, pendidikan yang Oh iya, formal. betul. Terus kita juga bisa konseling ke konselor gitu, kayak tanya-tanya gimana sih caranya bikin keluarga kita itu menjadi yang sesuai yang kita inginkan juga. Karena gitu. sebenarnya itu tuh cuma pikiran-pikiran kita nggak sih? Iya. Negatif thinking ya. Overthinking kecil aja. Ya itu kita takut karena kita kurangnya ilmu. Betul banget guys. Betul itu guys. Jadi ya mungkin dengan solusinya kita harus cari ilmu, kita harus memiliki keinginan, kemauan dari diri sendiri untuk mencari ilmunya, bagaimana cara membina keluarga, cara membuat keluarga ini menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah dan warahmah. ya benar tadi ya, Benar, ya. sakinah mawaddah dan warahmah itu kan Iya. juga sulit mencapai titik pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah itu. Makanya kan orang-orang juga banyak berdoa selamat ya, semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Nah itulah kenapa. Sebenarnya kuncinya itu di ilmu guys, harus Iya. banyak-banyak cari ilmu dulu. Iya benar sih. Dan mental. Benar. Mental kalian tuh Karena harus iya benar sih, karena kan kita juga lihat ya di Seberapa zaman umur. sekarang kan kita ya ampun baik banget yang menikah tapi finansialnya masih Iya. gonjang ganjing. Mereka nikah aja, ternyata punya anak, banyak Iya. anaknya tapi nggak bisa membiayai Itu. pendidikan dan lain sebagainya. Itu juga kadang juga anak dulu loh. ah, iya. Nah itu kan. Aduh, Emang akhir zaman itu ya. ngeri sih guys. Jangan sampai ya teman-teman. Itu yang susah tuh kayak gitu kan. Kita harusnya bisa mengedukasi juga ya ke teman-teman yang jangan kan kebanyakan juga mereka mikir kayak ya daripada zina mendingan langsung aja nikah gitu kan. Mereka kayak Banyak tanpa aspek yang harus kita nah lihat. itu Ya mungkin ini apa kayak kita sebagai mahasiswa PLS gitu kita harus kayak gencar-gencarnya nih gimana kita kayak mengedukasi iya, kita dari membuat- lingkungan kita dulu, dari keluarga kita dulu, lingkungan sekitar, ke teman-teman sebaya kayak jangan dulu deh. jangan gegabah ya. Kalau misal finansial kita masih belum mateng. betul Bener sih, rezeki itu ada yang ngatur bener guys, tapi nggak gitu juga gitu konsepnya. Kita harus tetap mempersiapkan itu benar. dari awal gitu loh. Kita harus mempersiapkan matang-matang ya guys. Iya, harus Nikah itu siap kan bukan matang-matang. bukan cuma Aja. sebentar ya, tapi kan seumur hidup Karena gitu. finansial, Satu kali aja, finansial guys. itu nggak hanya tentang uang, tapi tentang Yes. mental juga. Nah, iya, betul. Bagaimana mental kita ngatur itu. Kalau misal tiba-tiba ternyata ada kejadian Iya. kita bangkrut atau enggak misalnya PHK Iya, dan lain bisa aja sebagainya loh. ya kan. Kita nggak ada yang Ternyata- Kemana-mana kita nyikapi kayak Iya. gitu. Kan harus persiapan. Mau berjuang bareng-bareng juga. Jadi Ya. kesiapan ilmu itu sangat-sangat penting guys. Jadi Terus banyak juga itu kan kayak misal kita udah umur 30 up gitu ya. Iya. Terus itu banyak yang kok nggak nikah-nikah Nah. sih? Berarti Nah. kita tuh belum siap Iya. guys. nah, itu ya. Perlu diketahui ya bude-bude tante-tante kalau kita ketemu ya jangan dong ditanya-tanya gitu. Mau nikah Sudah umur berapa? Jangan ditanyain gitu. Itu budaya Kalian yang mau nyumbang harus berapa, ditinggalkan. Iya benar, itu budaya yang seharusnya nggak perlu lah sampai sekarang masih Iya. di Nggak perlu dibudidayakan ya Pak. iya nggak perlu lah dibudidayakan gitulah. Cukup pertanyaan yang sekarang udah semester berapa? Udah Udah banyak. Bude-bude kita udah beda zaman. Iya, bude-bude ya. Udah beda zaman ini. Oke, nah berarti dari kesimpulan yang aku tangkap dari permasalahan ini ya kita bagaimana caranya kita untuk mencari solusi ya kita harus mempunyai keinginan untuk belajar dari diri kita sendiri, belajar bagaimana membangun pernikahan yang baik, terus Nah. juga parenting, persiapannya seperti Terus apa. karena ini kita mahasiswa pendidikan luar sekolah, jadi sebagai mahasiswa PLS pendidikan non formal informal
kita juga harus berperan penting terhadap lingkungan kita, terhadap lingkungan sekitar kita. Kita harus lebih aware. Terus lebih peduli kalau ada misal kayak yang teman kita masih kayak awam, kayak masih belum mateng gitu, kita harus kayak bisa mengedukasi gitu loh. Iya. Jadi kita kayak ngasih tahu gitu ya. Nggak semua hal yang dilihat di sosial media itu menakutkan Kan juga. itu kan termasuk- banyak konten-konten yang Termasuk baik. pendidikan informal kan? Iya, betul. Gitu kan? Oke. Nah, kira-kira karena kita podcast ini udah hampir selesai, kalau misal teman-teman ada yang mau tanya, bisa chat di kolom komen ya. Nanti kita akan bahas pertanyaan itu di podcast selanjutnya. Barangkali nanti dari kalian juga ada yang mau menyampaikan menurut kalian Merit merit carry itu itu penyebabnya ya, itu kayak apa gimana sih? Terus Apa? kayak kalian punya pengalaman apa gitu Nah, yang boleh sesuai di-share dengan di pembahasan sekarang? next. Ya, bisa langsung share aja ya di komen. Enggak, nanti kita bikin fashion box di Iya, sini. bener. Kita tunggu banget ya. Oke. Jangan lupa dikirim di Ya, sini. sekian podcast dari kami. Bye bye. Guys. Halo guys, balik lagi nih bareng kita di Podcast Nah, kita di sini mau ngelanjutin tentang podcast kita yang kemarin yang membahas tentang Merit is Scary. Nah, kemarin kita udah ini ya guys, udah ngisi Bikin Q&A. bikin Q&A dan Di tanyain Instagram kita pendapat masing-masing. tentang Merit Scary ini ke teman-teman. Nah, sekarang udah kekumpul nih, kita mau bacain satu-satu untuk diskusi bareng sama teman-teman langsung. Dari aku ya, di sini ada dari @dam_102. Dia ngomong gimana kalau nanti pasangannya nuduh terus. Dia bilang kayak gitu. Kayaknya ini ada trauma tersendiri ya guys dari Masa lalunya mungkin. Iya, masa lalunya atau pasangan yang sekarang mungkin bisa jadi Iya. dia suka nuduh terus gitu ke Kalau ceweknya. gitu pertama bohong jadinya kayak keterusan. Makanya jadi kayak ini ya, kayak apa sih? Ya trauma tadi kan sih. Trauma terus jadinya nggak gampang percaya sama orang ya kalau kayak gitu. Jadi bawaannya nuduh aja terus. Padahal nggak semua orang gitu. Nah itu sih bener, padahal nggak semua orang tuh kayak gitu, tapi dia karena tuh suatu trauma menyamaratakan itu dia menyamaratakan. Ya namanya itu trust issue. Nah, itu trust issue. Kalau kata gen kita itu namanya Trust issue. Nah, menurut kalian sendiri nih, kalau kayak ada kasus kayak gitu, apa solusi dari kita untuk yang mengalami trust issue kayak gitu? Kalau dari aku sih kayak kita harus belajar percaya nggak sih? Mungkin juga kayak percaya, terus juga ya mindsetnya tuh diubah. Nggak semua orang itu kayak gitu. Jadi jangan dikit-dikit curigaan, dikit-dikit kayak jangan-jangan si ini sama lagi kayak mantanku yang dulu gitu. Itu tuh nggak bisa guys, berpikiran seperti itu tuh nggak. Dan buktinya pun juga nggak ada nggak sih? Ya. Kalau misalnya buktinya pun juga nggak ada, terus kalian mau apa sih? Kenapa terlalu berpikiran terlalu negatif gitu? Jadi yang harus diubah itu emang dari dalam kita sendiri itu. Pikiran-pikiran negatif kita, gimana cara kita kontrolnya, gimana cara kita untuk percaya sama orang lagi, karena beneran gak semua orang itu kayak gitu. Itu cuma pikiran-pikiran negatif kita ya. Tuh. Jadi Enggak kita hanya karena satu orang kita menyamaratakan semua orang. Iya Gi. Iya Bener kan? lagi. Jadi sebenarnya masalah itu Relate ada sekali. dalam diri kita sendiri ya. Nah, iya itulah, tolonglah muhasabah diri. Nah solusinya ya kita Bener. harus Sabar. memperbaiki diri Iya, sendiri. jangan malah kayak nyalahin mulu. Iya sabar. Sabar guys. Oke lanjut. Lanjut. Next dari siapa? Ini ada titik lucu ya, titik. Dari siapa ya? Katanya merit is scary untuk yang nggak tahu ilmunya, karena hal tersebut bisa dipelajari melalui ilmu pranikah. Kayak yang kita bahas kemarin Iya, kan. benar. Banyak dari mereka itu menganggap merit is scary karena mereka belum punya ilmunya. Iya. Nah, jadi ya kita harus punya keinginan untuk belajar ilmu Iya, itu. benar sih. Jangan- Banyak kan ilmu-ilmu pranikah di luar sana, banyak sosialisasi, terus juga Konseling. itu banyak kok guys. Jadi kalian harus mau belajar gitu loh.
harus mau cari ilmunya. Ya, sebenarnya kan di zaman yang modern ini dari HP pun kita bisa belajar Iya, kan. gampang nggak sih Ya, guys? dari YouTube. Benar. Ya, Dari- kalau kalian nggak mau dari capek-capek ikut TikTok. sosialisasi gini-gini, Iya, iya. kalian bisa Dan kok kalian- belajar dari Iya, sibuk juga kan juga bisa. Bukan kalian kalau introvert ya guys, jadi nggak mau keluar rumah, nggak mau berkenalan dengan siapapun mungkin misalnya, jadi kalian tetap bisa belajar lewat online, media Dan online. patternnya pun harus ikutan juga nggak sih? Jadi bukan Hmm. dari diri kita sendiri Iya. juga. Jadi harus kerjasama antara dua pihak Hmm. itu tersebut. Benar, harus dua-duanya belajar ya guys, nggak mungkin cuma satu doang, yang satu ogah-ogahan kan. Kalian nih nikah ada visi misinya nggak? Iya. Ini nih terkait visi misi. Oke, Kalau Oke. dari aku ini dari @ailsa bla bla bla. Scary bagi orang-orang yang tidak paham visi misi dan tujuan akan pernikahan. Betul. Nah, menurut kalian nih, visi misi dan tujuan pernikahan itu kayak gimana sih? visi misi Ayo. dan tujuan pernikahan itu adalah itu sebenarnya saling berkaitan dengan cara pandang kita terhadap pernikahan ya. Ketika kita nikah nanti itu kita mau apa sih? Iya, Apa yang harus iya, kita bener-bener. capai? Di Apa zaman yang sekarang tuh benar-benar. ada orang yang pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup guys. Iya. Itu Ya, benar benar sekali. sekali. Tapi di zaman sekarang itu gak banyak teman-teman yang mikir aku nikah ya karena aku pengen Dijodohin punya juga. keturunan. iya. Aku nikah karena ya aku pengen punya teman untuk ngobrol dan lain-lain. Pernikahan itu nggak hanya tentang ngobrol guys. Bener sih. Banyak Ya. hal yang akan dilakukan. Banyak hal yang akan kalian lakukan dalam pernikahan. Dan itu adalah seumur hidup gitu ya guys. Kalian tuh bakal sama si itu mulu gitu loh. Jadi penting untuk membicarakan sebelum menikah itu membicarakan apa sih visi, misi dan tujuan kalian Iya. nikah. Biar Bener. tidak gagal. Terus juga kayak apakah kamu bersama orang benar dengan Nah. visi misi kamu yang seperti ini? Apakah cocok dengan visi misi Misi calon? Pasangan kamu. Iya. Karena dua pemikiran yang berbeda dijadikan satu. Betul. Gitu. Itu juga. Jadi kayak apa visi misinya terkait pernikahan itu apa tadi ibadah seumur hidup. Mencapai tujuan masing-masing barengan, target Mau apa barengan sih nikah apa? itu? Gitu lah guys. Kalau dari aku sih ada yang bilang gini ya, dari Eden bla 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 bla. Itu takut downgrade. Oh, Downgrade dari apa ini? Dari masa lalunya atau? Kalau menurutku sih itu gara-gara dianya udah punya value dan Oh, personal branding yang udah yang bagus gitu ya. gitu. Terus Ternyata dapet dapet cowok yang Personal maaf ya. Nggak bisa ngimbangin dia. Iya, terus akhirnya dia nurunin standarnya Oh. dia jadi Nah, kayak anu sih. Kalau dari segi agama nih ya, kan kita harus mencari pasangan yang sekufu, yang Oh, iya. setia. Nah, pasti Ini lagi. ya bukan Iya tentang kayak lagi. perbedaan apa yang itu downgrade sama itu, tapi kayak pemikiran kita pun harus setara. sefrekuensi. Cara ya cara bisa. berpikir kita, cara berpendapat kita, jadi nggak saling bentrok gitu. Jadi setiap ada komunikasi kayak nyambung. Iya. Jadi nggak ada tuh ceritanya downgrade kayak gitu. Iya. Yang ada malah harusnya upgrade ya kan, karena Iya. saling belajar satu sama lain antara kelebihan yang dia punya. Menurutku downgrade itu nggak akan terjadi kalau mereka itu yaitu tadi satu frekuensi, Mhm. mereka bisa menyamakan visi, misi, tujuan Betul. mereka dalam pernikahan gitu loh. Iya. Ya nggak sih? Benar-benar. Nah ini dari teman-temanku ada beberapa nih. Mm-mm. Tapi kalau aku simpulin banyak dari mereka itu yang nyimpulin I think it's scary when we meet wrong person. Jadi mereka berpikir marriage is scary hanya untuk orang-orang yang salah memilih pasangan. Iya, mereka Menurut takut kalian ya kalau gimana? misalnya. Kalau menurutku sih kayak apa? Setiap manusia pasti ada kekurangannya kan. Jadi kita kayak tidak bisa, bukan tidak bisa ya, kayak tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi pada pasangan kita gitu loh. Iya lagi. Jadi kita kayak harus ya kak, dari kita sendiri kayak harus belajar gitu. Iya, jadi kayak ya itu tadi sih sebenarnya. Terus juga kalau misalnya udah berpasangan nih nggak bisa tuh egonya ditinggi-tinggiin. Gak usah gengsi juga. Iya sih, itu sih teman-teman yang kayak bikin ngerasa nggak cocok satu sama lain. Kok dia makin kesini makin egonya gede banget sih gitu kan. Pengalaman kah? Dan sebenarnya kayak balik lagi yang ke tadi nggak sih?
gimana cara mereka itu menyamakan visi misi dan tujuan mereka, ya kan? Iya. Kalau Iya sih. kalau dengan orang yang salah ya kalian mau nyamain gimana pun nggak akan sama. Ya, pasti nggak akan ketemu orang yang benar. Iya, nggak akan klop gitu loh. Susah ya guys, maksudnya kayak ini kan seumur hidup ya. Iya, Salah orang seumur hidup aduh. Terus Apa habis nggak itu nanti kalau nangis udah gitu? punya anak juga kayak Iya. Jadi di sini kan juga ada yang tanya nih, bagaimana sih definisi mencari pasangan yang tepat lah? Menurut kalian pasangan yang tepat itu yang kayak gimana? Kalau menurutku ya pasangan yang tepat itu ya yang itu tadi, yang sesuai sama visi misi dan tujuan kita, sepemikiran, sefrekuensi, Iya. ya kan? Iya. Kriteria Kalau juga menurut bisa. aku sih sebenarnya harusnya nih ya yang kita lihat tuh yang pertama adalah agama guys. Iya. yes, ya. Ya, Itu itu penting wajib. kalau Itu tuh faktor wajib sama. sebenarnya ya guys ya. Harus satu agama. Minimal, guys. bukan minimal sih, yang pun ya, Ya, kalau kita lihat harus. lihat Wajib. sekarang kan kayak perkara sholat aja ya Allah di ini banget ya guys. Ya walau ya mungkin dari pribadi kita masing-masing juga masih Ya, memperbaiki ya ada Ya. itunya. Tapi kan kalau untuk mencari pasangan untuk seumur hidup ya yang pertama pasti agamanya kayak gimana dilihat dulu kan. Kalau misalnya hubungan dia antara dia dan Tuhan aja nggak baik, apalagi hubungan dia ke manusia gitu Masya kan. Allah. Gitu. Ya, bener-bener. Benar Gitu sekali. sih. Kemudian itu apa pasangan yang tepat itu yang kayak besarnya sama kayak cintanya sama-sama besar, terus kayak ya, effortnya cintanya setara. ya effortnya juga sama-sama besar, Iya, benar. sama-sama saling memperjuangkan, sama-sama saling apa respect, saling bertanggung jawab kayak gitu. Setuju. Itu juga finansial juga perlu gak sih? Iya dong. Kayak yang kita bahas kemarin ya, finansial itu penting. Biar enggak Kayak kita harus Agak. tahu pasangan kita sebelum nikah itu iya, kerjaannya bener. tetap apa enggak, meskipun nanti akan ada naik turunnya pekerjaannya, tapi kita harus tahu nyikapinya itu kayak gimana. Jadi Terus mental juga, itu emang perlu iya, banget. ada utang atau enggak kan jangan-jangan nih Siapa tahu tutupin ya sebelum namanya nikah pinjol kan nggak tiba-tiba- tahu ya. iya tiba-tiba waktu pas udah nikah ada yang datang ini bu mau lagi duit segian Iya. banyak apa nggak kaget Jadi sebelum kita melangkah ke pernikahan kita harus benar-benar mengenal pasangan kita Ah, sedalam-dalamnya iya ya. sih. Tapi kadang itu juga kayak kita sebelum nikah itu pasangan kita tuh kayak Oh, gini iya. sikapnya, terus Iya. pas udah nikah Oh, itu iya. kayak beda. kayak gitu kenapa sih guys Iya. Sumpah kayak Cara nyikapinya Pasti gimana sih kalau guys? apa, awal-awal hubungan kan kita pasti kayak Fall in love enggak, booming. pasti gitu kayak kita mencoba menampilkan yang terbaik dari diri kita. Oh, jadi yang jelek-jeleknya kayak enggak kelihatan Dan aja seiring gitu ya. berjalannya waktu kan pasti kayak capek kan kita Iya sih, Membangun Iya. udah personal balik branding tadi itu. pasti kan Apalagi tiap hari kan. Iya. dari kesetelan awal jadinya ya. Iya. pasti kan juga kelihatan makin lama. Nah itulah kenapa harus cari pasangan yang beneran cinta. Karena kalau yang beneran cinta itu pasti Mau lihat kayak gimana pun ada kelebihan kekurangannya pun tetap bakal cinta gitu loh guys. Nah, kalau misalnya enggak ya aduh. Kita tuh kayak bakalan Susah. bisa memaklumi gitu loh. Nah iya ya kayak ya udah enggak Ya, ini dan enggak itu mempermasalahkan kekurangan yang tadi tuh. gimana sih. Kemudian dari komen di question boxku ada dari @yw bla bla bla. Maria Iskari kalau dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Nah, Ngeri lagi tuh ya. tanggung jawab. Itu tadi ya, dia nggak punya tanggung jawab karena dia belum tahu ilmunya. Dia nggak tahu nih sebagai suami tugas dia apa Iya. aja, peran dia apa aja, yang harus dia penuhi apa aja, Wajib. ya kan? Kemudian yang tidak bertanggung jawab mungkin ya kayak apa? Enggak nafkahin gitu nggak sih? Banyak Bakal nggak sih? lahir dan batin, Iya. terus gimana ya? Kayaknya banyak banget itu yang kemarin kok selingkuh sih cerai cerainya tuh gara-gara si suaminya ini kagak ngasih nafkah gitu loh, nafkah batin maupun Bakal lahir. nah Nah, sedangkan itu kan kayak syarat utama dari pernikahan kan? iya Iya. terus anak-anaknya mau kasih makan apa kalau kayak gitu Makanya itu. Sekolahnya gimana? oh ya Allah zaman segini mah semua juga mahal udah mah suaminya kagak mau nafkahin gimana nggak stres itu istrinya. Ada dari Dekomi titik. Kata dia takut banget apalagi kalau dapat suami yang sifatnya kayak bapak sendiri yang apa-apa marah main tangan. Waduh, Menurut kalian gimana guys? itu berarti trauma ya? Tuh. Kalau itu tadi dia pasti punya trauma terus dirinya nggak percaya. Susah sih guys kalau kayak gitu
Dia takutnya nggak menikah lagi. Ya gitu dong. Satu-satunya cara yang solusinya yaitu dia harus memperbaiki dirinya dulu nih, dia harus Iya. membenahi Menyembuhkan dalam- iya, Iya. luka di hati, Iya. hati mungil. Kalau udah sembuh Nggak dia mungkin akan juga. percaya kalau nggak semua orang itu sama kok, Iya. kayak karena ini traumanya berasal dari figur ayahnya. Iya, guys. dari Dari keluarga keluarga. dalam kan, keluarga Keluarga inti. Jadi kayak jadi susah sih. biasa sih ya kan. Terus mungkin harus lebih selektif lagi ya. Dalam memilih pasangan. Itu pasti nggak sih, karena dia trauma jadi dia pasti secara otomatis akan selektif. Dari aku ada @iya.titik-titik-titik. Di sini dia bilang marriage is scary itu karena belum paham banget tentang sex education. Soalnya awkward, katanya gitu. Sebenarnya sex education itu udah ada loh guys, di itu tadi di ilmu pranikah itu tadi udah dijelasin juga kok. Ada juga ya. Ya, awkward karena kita belum kita belum Iya, merasakan kadang pernikahan. nggak tahu juga, jadi Belum kayak ada di rasanya situasi awkward itu. gitu. Kalau misalnya udah kayaknya Malah kayaknya sih ya. Kan nggak tahu ya. Kalau kita lihat di Malah apa? pengantin barengan mah Ya, happy aja tuh. kayaknya itu bagian Dan dari dilihat. naluri manusia sih. Midnight show. Ah ya, kayak yang sekarang viral ya. Iya, Islam itu kan Islam terkenal Islam. pendiam, introvert parah. Iya, tapi Tapi kayak ternyata setelah nikah tiba-tiba senyumnya Ah, lebar. beneran, iya. Tiba-tiba jadi Tergantung ceria partnernya sekali. juga sih. Meskipun Iya kan? bedanya cukup jauh. Iya, nggak 10 sih? tahun banget. 10 tahun. Ya udah, jangan gosip. Oke, ya. Nah, intinya kan berarti apa? Kita bertahap kan belajarnya. Ya, iya Karena dong. kita belum melewati masa itu. Jadi mungkin ya outward. Nah, ketika Pasti, kita itu pasti. sudah melewatinya pasti juga Bisa akan kok. mengalir. Mengalir aja. Soalnya Betul. sebelumnya nggak serumah nggak sih, terus tiba-tiba serumah jadi kayak Iya. Jadi apa aneh. ini Bangun gitu. tidur, tiba-tiba ada suami gitu. Ya biasanya guling terus Siapa tiba-tiba nih? siapa nih? Ya benar juga sih, tapi kalau dipikir-pikir bener juga. Iya kan, lagi gini. Dari aku udah habis sih guys. Ada Ya, kalau aku dari juga aku. udah nggak ada. Tinggal satu sih guys. Oke. Ini kocak aja sih, nggak usah serius-serius banget Apa? nanggepinnya. Jadi dari Pink gitu. Dia bilang kalau marriage is scary if your husband is not J and J. my husband is not Lee. Emang J, Evan. J itu apa sih? Siapa Iya, sih? itu apa sih? J itu J dan Lee Seung ini itu member of ENHYPEN, jadi kayak grup Oh, Idol. idol gitu. Nah di ENHYPEN tuh ada 7 member gitu. Nah dia itu 2 member dari ENHYPEN tadi. Nah Oh. 2 member ini itu dia green flag para banget. Karena Sifatnya itu yang diidam-idamin cewek gitu kan. Iya, Sifatnya kayak apa itu yang green flag jadi kayak misal ada di sebuah konten gitu mereka kayak staycation gitu kan. Nah terus itu si J dan Hiseng ini tuh kayak entah bangun pagi dulu terus nyiapin makan gitu. Jadi kayak bapak misalnya. Iya. Bapak dan ibu Iya. dalam suatu grup tadi Iya, kan. iya. Terus kayak misalnya mereka datang ke museum terus kalau bikin TikTok bareng sama girl group itu kayak gentleman atau dia gitu. Jadi kayak standar cowok mereka yang kita idam-idamkan gitu. Jadi ya seperti mereka itu. Tapi kalau di sini yang kayaknya nggak ada ya guys. Ya pasti ada lah. Ada lah. Cuma nggak ketemu aja. Nah, kalau kita pengen ketemu yang kayak gitu, kita harus dari kita sendiri nih harus. Memperbaiki diri Iya. dulu. Kan coba cerminan diri. Aduh. Karena kalau dari question box tadi jawaban teman-teman tadi rata-rata yang jawab cewek ya. Iya. Yang dia bahas itu pasangannya Ah, cowok. Jadi bener-bener. kayak seolah-olah marriage is scary itu karena cowok. Cowok. Enggak guys, cewek juga. Iya, jadi dari Jadi Punya kita tuh sisi eh, red flag dari- kok. dari Iya. cewek-cewek itu juga nggak selamanya cowok yang red flag terus. Iya. Cewek-cewek sebenarnya juga ada, maka Ada dari banyak itu kok. kita ya jangan yang kayak apa ya membebankan semuanya tuh ke Pada laki-laki. cowok. Dan Gimana jadi kalau dari bukti pop kita. cowok? Kalau dari pop cowok sih ya banyak sih kayak korban-korban dari cowok juga ya. Mungkin karena tidak terlihat atau tidak mau bersuara ya. Iya, jadi Mungkin kalau menurutku sih dari zaman sekarang kayak itu loh, kayak fenomena independent woman atau alpha girl yang jadi dia nggak mau. yang mereka kayak Itu lebih yang berkuasa gitu ditakutin loh. cowok apa gimana? Bukan ditakutin ya, mungkin kayak apa? Cowok jadi Takut insecure kan? lebih Bukan insecure, ceweknya apa tuh? lebih maskulin gak sih? Enggak,
kalau bagiku sih Enggak, apa ya, independent woman tuh kayak perempuan lebih berkuasa dan berkuasanya perempuan tuh malah kayak semena-mena gitu loh. Sebenarnya tuh balik ke ini sih, kayak fitrah perempuan tuh kan sebenarnya bukan memimpin tapi dipimpin. Jadi harusnya kita tahu gimana ya. Gimana apa? Jadi kayak harus tahu gitu loh, memposisikan diri gitu. Ini bukan berarti perempuan laki-laki nggak pengen perempuan maju ya. Iya sih. Laki-laki pengen tapi ya kayak lihat Tahu zaman sikap sekarang nggak tuh sih? kayak lebih kayak ngerasa nggak ada laki-laki nggak apa-apa, terus laki-laki nggak ada gunanya kayak gitu, kayak gimana Ya gitu. itu nggak bisa dibenerin sebenarnya juga guys, karena kayak tetap kita butuh laki-laki gitu. Walau tahu nih independen woman kan pasti mandiri dan lain sebagainya, cuman di satu sisi pasti ada kondisi di mana perempuan itu pasti membutuhkan laki-laki, jadi nggak mungkin juga. Untuk manusia itu pasti butuh manusia lain guys. Ya, makanya ada Adam dan Hawa. Independennya kita itu tetap butuh laki-laki. Gitu sih. Ya kan? Nah, definisi independent woman setiap orang juga beda-beda, dan mungkin itu salah satu definisi independent woman yang salah menurutku. Iya kan? Kayak kita harus tahu nempatin diri juga, Posisikan diri. Kita boleh kok berdiri di atas kaki kita sendiri, itu wajib banget, boleh. Nggak bergantung ke siapa-siapa, itu boleh banget. Tapi juga kita harus tahu nih kondisinya, apalagi kalau kita punya suami, kita harus bisa menghormati suami, kita harus bisa, ya itu tadi, pentingnya bekal pranikah bagi sepasang, entah itu dari cowok ataupun cewek, biar masing-masing dari mereka itu tahu peran dan tanggung jawab mereka masing-masing guys. Ya jujur Ya. dari sudut pandang laki-laki kayak juga seneng memiliki perempuan yang Mandiri. yang mandiri, yang pintar, yang cerdas tuh pasti laki-laki juga Seneng banget ya. seneng banget kan. Tapi mungkin ya itu Gak boleh ilmunya lebih. tinggi tapi kayak ilmu agamanya kayak kurang. Kurang. Jadi kita harus Iya, balance gitu loh. balik ke itu lagi guys. Oke. Betul. Terus kalian ada sedikit takut atau khawatir nggak sih dalam diri kalian, kayak nanti kalau nikah gimana ya Paling, gitu? kalau Khawatir aku, sih, bukan iya, takut. khawatir, overthinking biasa aja sih, nggak yang sampai Jangan sampai bikin- takut mau nikah aja Enggak juga. bener. Kalau aku sih lebih kayak memantaskan diri aja sih. Kayak Iya, apa? iya. Kita lebih memperbaiki diri kita lebih dahulu sebelum menjudge orang lain, sebelum kita pingin pasangan yang kayak gini nih, tapi diri kita sendiri kayak gini. Iya sih. Nah, jadi sebenarnya marriage itu not sekali kalau kita nggak banyak ekspektasi tinggi gitu loh. Kayak kita boleh berekspektasi tentang suatu pernikahan yang gimana bentuknya, itu boleh, tapi ya itu tadi dari diri kita itu juga harus memperbaiki guys. Jangan cuma ekspektasi tinggi terhadap pasangan, aku pengen pasangan gini, tapi kalian gak memperbaiki diri, sama Ya, aja sama aja dong. kan. Ya Gitu sih guys. Mungkin dari teman-teman udah. Sudah sih Udah. Kak. Nah, karena kita udah di penghujung podcast ya, karena kita udah lama banget kayaknya kita ngobrol di sini, udah agak keseret gitu ya guys. Jadi sekarang kita mau pamit undur diri karena waktunya juga udah lumayan panjang. Oke, dari kita pamit. See you Di next next time. video. Next video. Bye.